Mari kita langsung aja masuk dalam pembahasan kita pada pagi hari ini. Di hari Natal ini kita mengambil sebuah pembahasan seperti biasa di AUC. Kita bukan seperti biasanya, tapi kita selalu mencoba lebih luar biasa lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan di pagi hari ini saya ingin mengajak kita membahas satu tema yang luar biasa. Judulnya adalah ini, darah di hari Natal. Anda yang di luar, Anda yang di atas bisa mengikuti Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini akan kita bahas hari ini, darah di hari Natal. Bapak Ibu Saudara sekalian, Natal selalu cerita tentang hal yang nice, yang sweet, yang positif, yang baik, yang menyenangkan. Kalau Anda pergi ke mall, pohon Natal yang sangat tinggi. Kalau Anda di gereja-gereja, performance yang indah-indah. Kalau Anda pergi ke gereja-gereja, dekorasi-dekorasi yang luar biasa. Tapi Anda tahu satu hal, saudara. Dari cerita Natal, ada satu cerita yang jarang diceritakan. Tidak dibuat lagunya, karena kita biasanya buat lagu-lagu jingle bell atau malam kudus sunyi senyap dan lain sebagainya. Tapi di Natal, saudara, ada satu peristiwa. Anda mungkin sebagian Anda yang Kristen, Anda pernah dengar cerita ini. Sebagian Anda yang baru, Anda gini, wih, ternyata ada seperti itu di cerita Natal. Nah Bapak Ibu saudara, cerita ini tidak dilakukan. Son of Praise juga belum buat lagunya. Kita juga bingung kalau harus buat lagu dari cerita ini gimana. Cerita ini jarang juga didramakan. Cerita ini adalah ini Bapak Ibu saudara sekalian, tentang ini, pembunuhan di Bethlehem. Di momen ketika Yesus lahir. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, sejarah menyebut ini sebagai pembunuhan massal yang sangat luar biasa terhadap orang-orang tidak bersalah di awal-awal tahun itu. Nah saya ingin mengajak Anda sebentar kita melihat ceritanya. Karena gini saudara, waktu itu ada seorang raja yang bernama Herodes. Ketika dia dibohongin, dia merasa dibohongin oleh majusi-majusi yang datang katanya gini, oh iya Pak, saya datang ke sini, saya lihat bintang, katanya ada raja mau lahir. Raja siapa? Kemudian Bapak Ibu saudara sekalian, Herodes dengan triknya dia bilang gini, kalau nanti kamu sudah temukan raja itu, kamu kasih tahu aku karena aku juga mau nyembah dia, alias dia mau bunuh raja ini. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, ini yang terjadi, majusi oleh hikmat Tuhan, mereka nggak kembali. Mereka nggak kembali kepada Herodes. Dan Herodes merasa gini, aku dibohongin. Herodes merasa gini, aku sangat tertipu. Herodes merasa gini, ini benar-benar penghinaan buat aku sebagai seorang raja. Oleh karena itu, karena dia sangat marah, ini yang terjadi saudara. Dia memberikan sebuah perintah, perintahnya adalah gini, bunuh semua bayi yang di bawah usia 2 tahun. Nah, supaya saudara nggak berpikir bahwa ini adalah rekayasa saya, karena di AUC kita selalu kembali kepada apa yang firman Tuhan ajarkan. Saya ingin mengajak kita melihat di Matius pasal yang kedua. Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-23. Matius pasal 2, ayat yang ke-13 sampai yang ke-23. Kalau Anda tidak bawa Alkitab hari ini saudara, di gereja ini Anda diizinkan untuk pura-pura hafal saudara. Enggak, tapi ada di layar di depan saudara, supaya Anda bisa mengikuti pembahasan kita pada pagi hari ini. Oke, Matius pasal 2 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-23. Saudara boleh baca di depan, saya baca dari Alkitab saya. Ayat yang ke-13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk apa saudara? Membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Ayat 16. Ketika Herodes tahu, mungkin saya bisa dibantu dengan mic manual ya. Ayat yang ke-16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Ini marah dia saudara. Ayat yang ke-16 selanjutnya berkata, lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah
sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rakel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Ayat yang ke-19. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, Yusuf takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya tahu sebagian Anda baca ayat ini Anda gini, apa toh artinya? Saya kok nggak terlalu paham cerita ini. Saudara, dalam 25 menit ke depan kita semua hanya akan membahas dari perikop ini. Dari perikop ini kita akan melihat banyak hikmat yang bisa kita pelajari. Dari perikop ini kita akan mengaca tentang diri saya sendiri dan diri Anda. Dari perikop ini saudara, kita juga akan melihat ini janji Tuhan bagi kehidupan kita. Sekali lagi, ini jarang dilakukan, ini jarang dibahas. Tapi kenapa saudara saya mau ajak kita melihat perikop ini di Natal di tahun 2015. Karena ini sesungguhnya realitas hidup Anda dan saya tidak selalu di hari Natal selalu cerita hidup kita itu indah. Yang setuju dengan saya katakan yes. Sebagian Anda punya pergumulan, sebagian Anda justru di momen Natal ini sedang mengalami jatuh bangun. Sebagian Anda justru di momen Natal ini Anda pribadi saudara sendiri sedang mengalami hal yang sangat buruk mungkin yang terjadi. Tapi dari cerita ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama adalah ini saudara. Yang pertama ini berbicara tentang ini. Ini refleksi hidup saudara dan saya. Waktu saya baca ayat ini saya sangat melihat, wow, ini bisa jadi saya ini. Yang pertama adalah ini saudara, hikmat yang bisa kita ambil. Dosa di dalam hati kita. Kita ucapkan bersama 2, 3, dosa di dalam hati kita. Saudara tahu betapa kejinya cerita ini. Saudara bisa membayangkan betapa kejinya cerita ini. Waktu Maria gini, hai orang yang diberkati. Maria bersuka cita karena apa? Dia akan melahirkan juru selamat. Anda bisa membayangkan, khususnya para ibu-ibu, mama-mama yang lain. Anda bisa membayangkan di momen itu ratusan ibu-ibu bukan hanya sedih, tapi mereka menangis dan meratap. Anda bisa membayangkan itu saudara. Saya nggak membayangkan karena di momen itu begitu Yesus lahir, semua bayi di bawah 2 tahun harus dibunuh. Oleh sebab itu kita membahas ini, Natal ini adalah ini, horor atau darah di hari Natal. Saya membayangkan ini saudara, ini adalah ranjang bayi yang sebagian Anda ibu-ibu mungkin Anda pernah punya pengalaman dengan ranjang bayi ini. Sebagian Anda mungkin sedang mengalami atau sebagian Anda sedang merencanakan untuk mengalami pengalaman dengan ranjang bayi ini. Saudara, saya membayangkan ketika anak saya usia 8 bulan, 10 bulan. Saya nggak tahu dengan anak bayi usia 10 bulan. Tapi semua ibu-ibu pasti tahu. Kalau sudah 10 bulan, beratnya sudah ngisi, ya digendong tuh rasanya sudah gemes, itu sudah mantap, saudara, benar ya. Karena kalau baru lahir kan masih ringkih, ya. Tapi kalau sudah 10 bulan, badannya sudah mulai ngisi, digendong, dirangkul buat gemes-gemes itu sudah mantap. Saya setiap kali gendong anak usia 10 bulan, saya kepingin punya anak lagi, saudara. Tapi istri saya sudah nggak mau. Oke, nah Bapak Ibu saudara sekalian, saya membayangkan gini, 10 bulan, men. Setiap kali saya pergi pelayanan gini, anaknya usia berapa? 3 tahun. Wah lucu-lucunya ya. Waktu setahun sebelumnya, anaknya usia berapa? 2 tahun. Waduh, kalau 2 tahun tuh lucu-lucunya nggak kepingin pulang, nggak kepingin pergi, bukan nggak kepingin pulang, nggak kepingin pergi. Ya, nggak kepingin pergi, nggak kepingin pulang ke selingkuhannya, saudara. Tapi nggak kepingin pergi dari rumah, Bapak Ibu saudara sekalian. Karena apa? 2 tahun, waduh lucu-lucunya. Usia berapa? 1,5 tahun, waduh gemes-gemesnya. Dan Anda bisa membayangkan malam itu. Ketika orang tua lagi main sama anaknya, tahu-tahu saudara, pasukan Herodes masuk, anak itu dibunuh. Ketika orang tua lagi mungkin ganti popok anaknya, tahu-tahu Bapak Ibu saudara sekalian, pasukan Herodes masuk.
anak itu dirampas dan dibunuh. Anda bisa membayangkan. Saya membayangkan gini, histerisnya di momen itu. Saya membayangkan ibu-ibu itu menggandoli prajurit-prajurit Herodes. Please, 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 tolong. Bapak Ibu saudara sekalian, supaya Anda tahu siapa Herodes ini. Supaya Anda mengerti. Di momen ketika dia membunuh semua bayi, yang baru saja kita baca saudara. Dia sudah sangat tua, dia sudah sangat sakit sekali, fisiknya sangat lemah dan hampir mati. Tapi dia sudah berkuasa lebih dari 40 tahun. Dan membuktikan diri sebagai apa? Orang yang tidak dapat digantikan atau tidak dapat digusur. Dia berusaha memegang tahtanya, memegang kekuasaannya seakan-akan gak ada orang lain yang bisa. Dan ini saudara, begitu ada orang yang menurut dia, ini potensi yang akan mengambil kekuasaanku, sama dia langsung dibunuh. Termasuk ini, iparnya, mama mertuanya, bahkan ini saudara, istrinya, dia anggap potensi mengambil tahtanya dan dia bunuh. Pembunuhan terhadap istrinya ini sangat brutal saudara. Dia membunuh istrinya karena sekali lagi dia merasa istrinya mengancam untuk apa? Merampas tahta dan kekuasaannya. Dan di waktu itu usianya baru ini saudara 44 tahun. 44 tahun dia bunuh istrinya. Lalu di saat dia umur 70-an seperti proses yang baru saja kita baca di Matius pasal 2. Dia membunuh semua bayi. Pembunuhan terus dilakukan. Berarti orang ini salah satu profesionalismenya adalah membunuh. Saudara. Sejak usia dewasa dia membunuh, usia tua pun dia enggak. Dia juga tetap membunuh. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, bahkan ada penulis yang berkata gini, itu adalah alamiahnya Herodes, naturnya Herodes. Dia membunuh untuk hal apa saja. Dia akan menyingkirkan orang yang mengancam dia hanya untuk hal apa saja. Bapak Ibu saudara sekalian, ini yang sangat luar biasa dan menarik. Bahkan ini, anak-anaknya saudara, menurut dia, wah anakku bisa menggeser posisiku. Anakku bisa mengancam posisiku. Oh gitu ya, oke. Mereka mulai pintar sekarang. Wah mereka mulai berpolitik sekarang. Anaknya pun Bapak Ibu saudara sekalian juga dibunuh. Sadis saudara, anaknya dibunuh dengan cara apa? Dengan cara dicekik oleh prajurit-prajuritnya. Jadi gini saudara, mama mertuanya dibunuh, saudara iparnya dibunuh, 2 anaknya dibunuh. Bahkan di momen Natal yang kita rayakan hari ini, ratusan bayi juga dia bunuh. Dan bagi Herodes, membunuh gak mikir 2 kali saudara. Membunuh adalah hal yang just do it. Oke, silakan lakukan, dia mungkin makan-makan saudara. Sedangkan mama-mama yang lain, mereka harus nangis, menjerit. Mereka harus meratap, mereka bersedih dan mungkin lebih dari sedih. Nah, kenapa kok kita membahas ini di hari Natal, saudara? Kenapa kita membahas ini? Bukankah ini Elia, ini kan cerita nggak pernah dibahas di hari Natal. Kenapa ini kalau lewat aja mepet-mepet cerita ini nggak apa-apa. Tapi kenapa harus dibahas dan ditekenin di hari Natal ini? Karena ini Bapak Ibu saudara sekalian, cerita Natal ini khususnya Herodes ini membahas tentang ini, realita kehidupan Anda dan saya. Sebagian Anda gini, realita hidupku? Kok bisa? Dari mana Elia realita hidupku? Karena gini saudara, ketika kita melihat cerita Herodes, sebagian Anda akan berkata gini, Herodes is a monster. Sebagian Anda akan berkata gini, Herodes monster banget dia. Yang setuju dengan saya katakan yes. Waktu Anda baca gini, wow, Anda bisa bayangkan, Anda yang sudah punya anak, saudara, Anda yang punya anak, Anda lagi main sama anak Anda, kemudian anak Anda dirampas dan dibunuh. Anda bisa membayangkan? Ngelahirinya susah om. Sebagian Anda akan berkata, prosesnya juga mahal, apalagi cuma dibunuh gitu aja. Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi sekali lagi, waktu Anda membaca tentang Herodes, ini Anda akan gini, Herodes is a monster. Tapi coba perhatikan saya, saudara. Perhatikan Anda yang di luar, Anda yang di bawah, Anda yang di atas. Perhatikan saya. Bukankah kita semua, ini realita kita. Ini realita kita. Bukankah kita semua juga punya ini, monster-monster kecil di dalam hati dan kehidupan kita? Karena gini saudara, Herodes dia enggak selalu keji, enggak. Dia enggak selalu jahat. Dia orang yang juga bisa normal. Bahkan dikatakan gini, pemerintahannya berjalan dengan baik. Berarti dia salah satu orang yang bisa menjalankan pemerintahan dengan baik. Dikatakan juga gini, rakyatnya hidup juga dengan baik. Berarti secara politik dia juga baik. Tapi begitu sesuatu mengusik dia, ini yang terjadi saudara. Monster di dalam dirinya muncul. Saudara, bukankah ini realita kita semua?
Begitu hidup saudara diusik, keinginan saudara mungkin gak terkabulan. Bukankah monster di dalam diri kita juga akan keluar, saudara? Hanya bedanya dengan Herodes adalah gini. Herodes dia punya ini, saudara, kuasa dan jalur yang lebih besar. Oleh sebab ini tantangan buat kita semua. Semakin besar jalur kuasa yang Tuhan izinkan dalam diri kita, monster yang di dalam diri kita akan makin gede, atau Yesus di dalam diri kita yang akan besar. Bisa diikuti Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, saya ingin menambahkan dengan sebuah cerita. Orang yang bernama Chuck Colson, dia pernah cerita ini. Dia menulis sebuah cerita tentang keterlibatan seorang Nazi, bukan Adolf Hitler, tapi fotonya boleh dikeluarkan. Orang ini bernama Adolf Eichmann. Kita ucapkan bersama-sama Adolf Eichmann. 2, 3, Adolf Eichmann. Jadi dia bukan Adolf Hitlernya, tapi dia pembantunya, salah satu orang yang ikut bersama-sama dengan Adolf Hitler, namanya Eichmann. Nah, Eichmann ini dia punya tugas di waktu itu adalah ini, menyusun sistematika penghancuran jutaan orang Yahudi dan menciptakan bencana-bencana untuk orang Yahudi. Eichmann ini juga memfasilitasi dan mengatur untuk deportasi besar-besaran orang Yahudi setelah Perang Dunia Kedua. Jadi ini orang yang ikut merancangkan rencana-rencana untuk menghancurkan orang Yahudi. Nah, satu hari ketika Jerman mulai dikalahkan, tertangkaplah orang-orang ini. Eichmann pun dia diributkan di pengadilan di Israel. Dan dia dinyatakan menjadi orang yang bersalah, dan 31 Mei tengah malam, 31 Mei dan 1 Juni, kalau itu hari ulang tahun Anda mohon maaf saudara, ya. 31 Mei dan 1 Juni tahun 62, Eichmann dia dihukum gantung dan dihukum mati di atas tiang gantungan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, seorang Yahudi yang bernama Yehiel Dinur itu adalah orang yang menjadi survivor dari kebrutalan Eichmann ini setelah Perang Dunia Kedua. Ketika Eichmann itu didatangkan untuk disidang, orang yang bernama Yehiel Dinur ini di tahun 61 itu dia didatangkan sebagai saksi. Saudara tahu yang terjadi? Waktu Dinur ini melihat Eichmann, dia bukan gini, kapok lu, orang ini pantas dihukum mati. Orang ini sebaiknya segera dihajar. Orang ini enggak, dia enggak gitu saudara. Tahu saudara, ini yang saya kaget dari cerita ini. Waktu Dinur lihat Eichmann, tahu yang terjadi apa saudara? Dia nangis sekeras-kerasnya sampai dia tidak bisa mengontrol dirinya, kemudian dia pingsan. Jadi Dinur waktu lihat orang yang membuat kebrutalan Yahudi ini akan dihukum mati, disidang dihukum mati. Waktu Dinur didatangkan, dia bukannya senang Bapak Ibu, enggak. Dia malah gini, dia nangis, dia menjerit sekeras-kerasnya sampai dia tidak bisa kontrol energi dalam dirinya dan kemudian dia pingsan. Orang tanya, kenapa orang ini kok pingsan? Dia kan akan melihat orang yang buat kekerasan terhadap bangsanya dihukum mati. Kenapa kok dia menangis sampai pingsan? Apa dia takut? Enggak saudara. Apakah kebenciannya begitu besar? Ternyata bukan. Apakah trauma? Ternyata enggak. Satu hari Dinur ini dia diinterview oleh pembawa acara yang bernama Mike Wallace. Dalam show 60 menit itu Dinur ditanya, kenapa waktu kamu lihat Eichmann akan dihukum mati, kok kamu malah nangis, kamu teriak keras sampai kamu pingsan, kenapa? Saudara tahu? Jawaban Dinur ini sangat menarik. Perhatikan ini saudara, perhatikan. Di dalam diri kita ada potensi ini. Perhatikan jawaban Dinur ini. Dia bilang seperti ini. Waktu saya lihat Eichmann itu sudah nggak punya baju dan jabatannya dan semua kemegahannya, dia nggak punya itu. Dia orang biasa. Tapi waktu saya lihat itu, orang biasa bisa jadi sangat jahat. Saya langsung berpikir tentang diri saya. Saya jadi takut terhadap diri saya. Saya pun punya potensi untuk jadi sejahat Eichmann. Bisa diikuti Bapak Ibu saudara sekalian. Saya persis seperti dia. Saya pun orang biasa yang bisa jadi sangat jahat dan sangat kejam seperti dia. Bapak Ibu saudara sekalian, kenapa kita membahas Herodes di hari Natal dengan semua pembunuhannya? Karena ini saudara, sekali lagi bicara tentang ini. Alami kehidupan saya, juga natur tentang kehidupan Anda semua yang ada di dalam ruangan ini. Bapak Ibu saudara sekalian, hanya bedanya gini. Kita mungkin belum ada pada tekanan yang sama. Bisa diikuti. Seandainya Anda di posisi mereka, akankah saudara melakukan hal yang berbeda atau hal yang sama?
Bapak Ibu saudara sekalian, cerita ini mengingatkan kita semua bahwa gini, inilah realita kehidupan Anda dan saya. Anda berpikir gini, Herodes is a monster. Eichmann is a monster. Kita harus ngakui saudara, di dalam kita juga ada monster-monster itu saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, Roma 3 ayat yang ke-22 sampai 23 firman Tuhan mengingatkan kita gini. Tidak ada perbedaan. Kita semua sudah berdosa dan jauh dari kemuliaan Allah. Saudara, Eichmann jauh dari kemuliaan Tuhan, Dinur jauh dari kemuliaan Tuhan, Herodes juga jauh dari kemuliaan Tuhan. Kita pun dulunya adalah orang yang jauh dari kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, ini contoh yang paling gampang. Kalau Anda berkata gini, Elia kalau di dalamku ini enggak ada monster, semuanya baik. Ada yang berani berkata itu saudara? Kalau di dalamku ini Elia, hanya ada Yesus, amin, puji Tuhan, haleluya. Contoh paling gampang bagi Anda yang menikah. Waktu pernikahan Anda baik, Anda berpikir positif. Vibe hidup saudara positif. Aku mau hidup bersama denganmu selama-lamanya. Benar saudara? Tapi begitu kondisi berbalik. Pria aja yang paling gampang. Gak dapat jatah 3 bulan. Mohon maaf saudara. Herodes di dalam kita akan keluar. Come on. Hah? Oh kamu gitu ya? Kamu pikir aku gak bisa gitu sama kamu? Bapak Ibu saudara sekalian, come on. Di dalam pernikahan pun, ketika semuanya baik, kita akan gini. Haleluya, puji Tuhan, all is positive, all is good. Haleluya, ya, wah luar biasa, luar biasa. Tapi ketika keadaan berbalik, apa yang terjadi saudara? Banyak monster-monster kecil bicara di pikiran Anda, di hati Anda. Oh kalau dia gini, kamu juga bisa gitu. Kalau dia gak gini, maka kamu bisa berbuat gini. Come on, yang setuju dengan saya katakan yes. Saudara, di AOC kita bicara realita, kita nggak bicara drama, saudara. This is reality about life, tentang hidup Anda dan saya. Bapak Ibu saudara, contoh yang lain, dalam karir Anda, ketika semuanya baik, ketika keluarga baik, ketika semua kebutuhan lagi nggak terlalu besar kebutuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, maka Anda akan berpikir positif dan Anda akan berkata gini, all is good, all is well. Tapi ketika bayaran mungkin segitu-segitu, tapi kemudian kebutuhan Anda ada sakit ini dan lain sebagainya. Kemudian Anda dapat kesempatan, Anda bisa korupsi, Anda bisa ambil ini, Anda bisa putar ini. Bukankah monster di dalam diri Anda akan bicara sesuatu buat Anda? Yang setuju dengan saya katakan yes. Tapi kamu punya kebutuhan ini loh. Saya baru lihat sebuah film bagaimana orang kerja di sebuah kasino. Anaknya harus dioperasi dan dia butuh jutaan dolar. Ini yang dia lakuin. Dia berhenti dari pekerjaan itu, dia rampok kasino itu sendiri. Sampai akhirnya apa? Dia harus dikejar-kejar. Bapak Ibu saudara sekalian, Anda akan berkata gini, oh kalau aku baik, oh kalau aku semuanya gak ada masalah. Saudara, inilah realitas hidup Anda dan saya. Kalau Anda berkata, Herodes is a monster. Hati-hati saudara, di dalam hidup kita pun ada potensi monster itu bisa muncul. Ketika, ini yang paling gampang, ketika pride saudara, keangkuhan saudara disentuh, apa yang akan Anda katakan saudara? Anda nggak perlu dibohongin oleh orang, diciak atau dimakan uang Anda bermiliar-miliar, diserempet aja di jalan saudara. Herodes Anda bisa muncul. Anda bisa membayangkan gini, saya akan keluarkan kolega saya akan atur dia, saya akan lakukan persidangan ini, Bapak Ibu saudara, come on. Inilah realitas kehidupan Anda dan saya. Ketika insecurity kita dipegang, ketika amarah kita disentuh, apa yang terjadi saudara? The little monster itu bisa berbicara hal yang berbeda dalam pikiran kita. Yang setuju dengan saya katakan yes. Saudara bisa mengikuti cerita ini. Ketika Anda gini, kepingin ini, kepingin itu. Lihat orang lain di Instagram, di sosial media. Wow, so nice. Bisa liburan ke sini, bisa pakai ini. Bapak Ibu saudara sekalian, untuk mendapatkan itu semua, the little monster in you akan bicara hal yang berbeda. Kamu bisa kayak gini, kamu bisa lakuin ini, kamu mungkin bisa coba ini, kamu jadilah ini dan lain sebagainya. Bapak Ibu saya, this is reality. Natal yang berdarah-darah itu adalah realita kehidupan Anda dan saya. Tapi ini luar biasanya, pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari perikop ini, yang kedua adalah ini. Alasan Kristus dilahirkan. Kenapa pembunuhan bayi ini mengawali kelahiran Kristus? Karena ini saudara, jelas di Matius 1 ayat yang ke-21 berkata, ini jelas alasan Yesus lahir. Kita baca ini bersama-sama 2-3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena apa saudara? Dialah yang akan menyelamatkan umatnya
dari dosa mereka. Saudara, kenapa kok kelahiran Yesus harus diawali dengan drama pembunuhan massal yang terbesar mungkin di zaman itu? Kenapa? Simple. Matius bilang, ini loh dia lahir supaya ini. Dia menyelamatkan manusia dari dosa. Lukas pasal 2 ayat yang ke-11, mungkin ayat ini yang Anda mau baca. Kenapa kok dia harus dilahirkan dengan momen atau entrance seperti itu? Karena ini saudara, Lukas 2 ayat 11 kita baca bersama 2-3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bolehkah kasih tahu diri saudara, aku punya juru selamat. Aku punya juru selamat. Aku punya. Bapak Ibu saudara, pembunuhan bayi-bayi di Bethlehem sekali lagi. Ini adalah pengingat terus menerus buat Anda dan saya. Kenapa Yesus lahir? Kenapa dia lahir? Inilah sebabnya dia dilahirkan supaya gini, dia bisa mengampuni kita dan menyelamatkan kita dari monster-monster yang ada di dalam diri kita. Yang setuju dengan saya katakan yes. Supaya ketika monster ini bicara, Yesus dia akan bicara lebih kuat di dalam kehidupan Anda dan saya. Saudara, perhatikan ini baik-baik. Ketika semua manusia bergumul dalam dosa, benih dosa ada di dalam diri kita. Yesus datang menjadi penyelamat Anda. Supaya apa? Anda menang atas dosa. That's awesome. Ketika benih dosa ada di dalam diri kita, Yesus datang supaya apa? Anda bisa menang atas dosa. Bapak Ibu saudara sekalian, seringkali kalau di Natal-Natal dikatakan gini, oh Yesus datang kepada orang Majus. Oh Tuhan datang kepada gembala. Tapi saya mau katakan gini, Natal ini luar biasa. Karena apa? Dia bukan hanya datang kepada gembala, dia bukan hanya datang kepada orang Majus. Dia juga datang kepada Herodes. Benar gak? Majus diizinkan untuk lewat kepada Herodes. Berarti sebenarnya Herodes bisa punya kesempatan untuk mengalami Yesus yang akan mengampuni dosanya dan membunuh monster-monster yang ada di dalam dirinya. Bukan hanya itu Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan juga datang kepada bayi-bayi yang terbunuh. Sebagian Anda akan gini, datang gimana caranya kok harus mati? Sebentar saya akan jelaskan. Bapak Ibu, dia juga datang kepada ibu-ibu dan orang-orang tua di mana anak-anaknya itu harus terbunuh. Yesus datang kepada semua orang. Dan Anda juga perlu tahu, dia datang juga kepada Anda dan saya. Karena ini semua orang, bayi, raja, tidak ada bedanya. Semua manusia pernah berdosa dan kita perlu juru selamat. Yesus juru selamat. Oh, berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Bapak Ibu saudara, yang ketiga, hikmat yang bisa kita ambil dari Matius 2. Matius 2 ini sangat luar biasa. Bagi Anda yang gak pernah mempelajari Alkitab, mungkin pagi hari ini akan gini, wah ternyata aku lumayan ngerti. Saudara, selain ada pembunuhan, kemudian dia datang untuk menyelamatkan kita. Ternyata saudara, dari cerita ini yang buat kita adalah gini, kok gak adil sih Tuhan? Kok dia gak adil? Maria enak, sukacita, mama-mama yang lain gimana? Kalau ibu-ibu menempatkan posisinya sebagai orang tua dari bayi-bayi ini, Anda juga akan tanya yang sama. Ini enggak adil. Tapi Anda perlu perhatikan ini Bapak Ibu saudara sekalian. Cerita ini bicara tentang apa? Perlindungan Tuhan. Sebagian Anda enggak terima. Perlindungan Tuhan kok ada pembunuhan. Bentar Bapak Ibu saudara, sebentar. Untuk mengerti hal ini, saya ingin mengajak Anda kembali sedikit ke Matius 2 ayat 12 dan 23. Saudara tahu enggak? Di ayat yang sama yang kita baca, ada 4 mimpi terpisah yang Tuhan izinkan terjadi. Oh ya, sebagainya gini, mana mimpinya? Coba kita lihat bersama-sama. Mimpi yang pertama adalah ini, boleh dikeluarkan. Tuhan mengingatkan Majus untuk kembali dengan jalan yang berbeda karena Herodes menunggu dengan mau berbuat jahat. Benar ya? Tuhan kasih mimpi sama orang Majus. Maka terjadilah perlindungan yang pertama. Yang kedua, saudara. Perlindungan yang kedua apa? Tanda yang kedua yang Tuhan lakukan dari mimpi. Yang kedua adalah ini. Tuhan mengingatkan Yusuf dan Maria untuk apa? Pergi ke Mesir. Sehingga anaknya nggak harus terbunuh. Selanjutnya, yang ketiga, ayat 23, yang ketiga ya. Mengingatkan mereka untuk apa? Orang Majus untuk apa? Kembali ke Israel setelah kematian Herodes. Ya, mengingatkan, ayat yang ketiga. Mengingatkan kepada mereka untuk kembali ke Israel setelah kematian Herodes. Bukan orang Majus, tapi Yusuf. Ayat yang keempat, mengingatkan mereka untuk tidak kembali ke Bethlehem. Jadi Yusuf akhirnya apa? Pergi ke kota Nazaret yang ada di Galilea. Saudara, kalau Anda melihat ini, skenario pembunuhan, kemudian lahirnya Yesus, dan bagaimana 4 mimpi ini bisa bekerja sama hanya untuk melindungi Tuhan, Yesus kita. Bukankah ini perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang spektakuler, saudara?
Ini 4 kejadian yang berbeda, 4 mimpi yang berbeda, hanya untuk melindungi satu pribadi. Anda bisa ngikuti saudara? Hah? Sebagian Anda gini, aduh Elia aku gak terlalu pusing lah. Kalau Anda gak mau terlalu pusing dengan hal ini saudara, intinya adalah gini, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan itu luar biasa saudara. Kalau Anda orang yang gini, oke, aku gak perlu tahu ini. Yang saya perlu tahu kan adalah gini, perlindungan dari pemeliharaan Tuhan adalah amazing. Saudara, kenapa Tuhan izinkan ini ada di cerita ini? Apa maksudnya? Maksudnya adalah ini saudara, rencana Allah kita itu tidak akan dapat terhalangi. Yang setuju dengan saya katakan yes. Herodes boleh bunuh semua bayi, it's okay. Tapi ada satu bayi yang dia tidak bisa temukan dan dia tidak bisa bunuh. Dan itu dibuktikan dengan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Oke, saya akan kembali ke pertanyaan Anda. Kalau Tuhan adil, kalau Tuhan kasih perlindungan, kalau Tuhan kasih pemeliharaan, kenapa kok bayi-bayi ini harus mati? Saudara, intinya adalah gini, seringkali kita tidak akan dapat memahami pekerjaan Tuhan yang besar. Anda bisa mengerti saudara? Kalau Anda tanya gini, kan gak adil kalau anak-anak bayi itu harus mati. Mamanya juga akan merasa gak adil. Kalau Anda tanya itu pagi hari, mama-mama mereka juga tanya ribuan tahun yang lalu. Bapak Ibu saudara sekalian, intinya adalah gini, kita tidak selalu memahami rencana Tuhan yang lebih besar dari posisi kita. Tapi saya mau ceritakan sedikit, saya mau jelaskan sedikit. Bayangkan gini, di malam itu ketika semua bayi dibunuh, dibunuh. Wah, semua mama nangis. Malam itu mungkin sedih. 1 bulan tetap sedih. 1 tahun tetap sedih. 3 tahun tetap sedih. 4 tahun mungkin masih meratapi. Tapi 33 tahun kemudian saudara, satu bayi yang tidak mati ini rencana besarnya Tuhan. Dia mati bagi semua orang supaya Anda dan saya punya keselamatan hidup yang kekal. Oh, berikan tepuk tangan yang luar biasa. Saudara, mamanya gak akan ngerti grand plan Tuhan 33 tahun ke depan. Yang setuju dengan saya katakan yes. Oh, gak akan terima saudara sebagai seorang mama. Papanya juga gak akan terima. God, why? Gak perlu mesias-mesiasan kalau gitu. Tapi 33 tahun berikutnya, this is the grand master plan of God. Satu bayi, dia mati 1 kali, selama-lamanya pengampunan dosa itu bisa diakses termasuk hari ini. Kalau Anda datang berdosa, Anda bisa diampuni Tuhan. Kalau Anda datang punya pergumulan, Tuhan bisa memulihkan kehidupan Anda. Bapak Ibu saudara sekalian, ini yang terakhir. Pertarungan antara yang baik dan yang buruk ini akan terus terjadi saudara. Pertarungan yang baik dan yang buruk bukan hanya ada di dunia kita, tapi ada di dalam kita. Yang setuju dengan saya katakan yes. Oh ya, come on, ini realita. Kalau saya boleh jujur, saya pun mengalami itu saudara. Anda pun juga mengalami itu. Pertarungan yang baik dan yang buruk itu terjadi. Seakan-akan gini, setiap generasi pasukan iblis itu sudah siap-siap. Sudah siap-siap untuk apa? Untuk mengalahkan kita. Tapi satu hal Anda perlu tahu, kenapa Natal harus dirayakan setiap tahun? Karena Natal artinya gini, pada akhirnya Tuhan selalu menang. Yang sudah saya katakan yes. Natal intinya adalah gini, pada akhirnya God will always win. Yang setuju dengan saya katakan yes. Natal artinya gini, Tuhan selalu menang pada akhirnya. Anda perhatikan saja tadi, ketika Herodes mencoba membunuh semua bayi, dia nggak bisa pegang bayi Yesus. Dan 33 tahun kemudian Yesus mati supaya kita semua bisa hidup, Bapak Ibu saudara sekalian. Berarti gini, God's master plans always win. Rencana besar Tuhan buat hidup Anda selalu kasih kita kemenangan. Masa depan Anda bersama dengan Tuhan selalu berkemenangan. Yang setuju dengan saya katakan yes. Oh, saudara percayakan hal itu? Masa depan Anda penuh dengan kemenangan, saudara percayakan hal itu? Masa depan saudara penuh dengan kemenangan, saudara percayakan hal itu? Di dalam Tuhan dia pasti menang. Yang percaya dengan saya katakan amin. Bapak Ibu saudara sekalian, termasuk buat saya saudara. Walaupun di dalam diri saya kadang ada yang baik, ada yang buruk, ada yang baik, ada yang buruk. Selama kita izinkan Yesus berkuasa dalam hati kita, He will always win. Yang baik pasti menang. Karena apa? Tuhan pasti dan selalu akan menang. Yang percaya dengan saya katakan amin. Oh, berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi dia pada pagi hari ini. Saudara, saya di ending pembahasan saya. Pagi hari ini, sebagai Anda tanya, oke Elia, apa yang harus aku lakuin dari pembahasan ini? Simple saudara. Herodes, dia itu serius
menanggapi berita Yesus. Serius. Tapi apa seriusnya saudara? Serius untuk membunuh Yesus. Ada orang Majus. Sama-sama dapat informasi. Dia juga serius. Tapi seriusnya apa? Serius untuk menyembah Yesus. Perhatikan ini saudara. Sama-sama seriusnya. Herodes serius. Oh, ada raja lahir. Saya mau dengar ini sungguh-sungguh. Ini harus saya dengar sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh apa saudara? Sungguh-sungguh untuk membunuh Yesus. Tapi kalau orang Majus sama-sama. Wah, bintang di timur. Sesain sebuah tanda. I'm serious. Aku serius. Serius untuk apa? Menyembah Yesus. Perhatikan ini saudara. Informasi saja bisa menyelamatkan hidup Anda. Benar kan? Informasi aja bisa nyelamatin orang Majus. Informasi saja sama Herodes juga ditolak. Pada pagi hari ini Anda punya pilihan. Dengan kabar tentang Yesus yang Anda terima, Anda punya pilihan. Anda mau serius untuk menyembah Yesus seperti orang Majus, atau Anda bisa juga serius untuk menghancurkan Yesus dalam hidup Anda seperti Herodes. Pilihannya ada pada Anda. Seperti apa Anda akan meresponi Tuhan pada pagi hari ini? Kalau Anda percaya Yesus adalah anak Allah, kalau Anda percaya dia adalah Mesias yang dijanjikan, kalau Anda percaya dia bangun dari kematian, kalau Anda percaya dia naik ke surga, kalau Anda percaya suatu hari kelak dia akan datang ke dunia untuk memberkati kita semua, kalau Anda percaya itu semua, ini anjuran saya. Responilah seperti orang Majus. Datang, seriuslah menyembah dia, membesarkan dia, mengagungkan dia, mencintai dia dalam kehidupan Anda. Yang setuju dengan saya katakan amin. Oh, sudah diberkati pagi hari ini. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa. Mari saya mengundang kita memejamkan mata dimanapun kita berada.